Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Amanda. Saya di sini ingin menjelaskan dan mempraktikkan mengenai filter dan cleansing data gabungan. Sebelum masuk ke praktik, saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai cleansing dan filter data. Cleansing data adalah suatu proses analisa mengenai kualitas dari data dengan mengubah. Bisa juga pengelola mengoreksi ataupun menghapus data tersebut. Data yang dibersihkan tersebut adalah data yang salah, data yang rusak, data yang tidak akurat, data yang tidak lengkap, dan data yang salah format. Sedangkan filter data adalah proses memilih bagian yang lebih kecil dari kumpulan data dan menggunakan subset tersebut untuk melihat atau menganalisis. Masuk ke dalam praktik. Di sini saya menggunakan spoon dari Pentaho Data Integration. Sambil menunggu, saya ingin menjelaskan secara singkat. Pentaho ini digunakan untuk migrasi data, membersihkan data, loading dari file ke database, ataupun sebaliknya dalam volume yang besar. Elemen utama dari PDI adalah transformation dan job. Transformation adalah sekumpulan instruksi untuk merubah input menjadi output yang kita inginkan. Sedangkan job adalah kumpulan instruksi untuk menjalankan transformasi itu sendiri. Ada 3 komponen dalam PDI. Komponen yang pertama yaitu spoon, komponen kedua yaitu pan, dan komponen yang ketiga yaitu kitchen. Spoon adalah user interface untuk membuat job dan transformation. Adalah tools yang berfungsi untuk membaca, merubah, dan menulis data. Sedangkan Kitchen adalah program yang mengeksekusi job tersebut. Sebagai contoh, saya akan menggunakan data cleansing cabai merah 2019, 2020, dan 2018. Step pertama yaitu saya akan menginputkan file. Di sini saya menggunakan Microsoft file input karena data yang kita inputkan berupa XLS. Di sini kita akan menginputkan data dengan menekan tombol browse, lalu cari data yang kita ingin masukkan. Misalkan saya akan memasukkan data cabai merah keriting Januari 2019. Lalu saya klik add, nantinya akan muncul dalam file directory. Masuk ke sheet. Di sheet ini tadinya tidak ada data apapun. Untuk menampilkan data seperti ini, kita tinggal klik get sheet name. Lanjut, kita masuk ke files. Saya akan hapus dulu. Nah, di files ini tadinya tidak ada data apapun. Untuk menampilkan data di files ini, kita tinggal klik get field from header row. Nantinya akan muncul data seperti ini, lalu kita klik OK. Masuk ke multi-way merge join. Pada tahapan ini, kita akan menginputkan data setiap bulan yang kita input sebelumnya sesuai dengan urutan. Untuk menginputkan data setiap bulan, kita tinggal menekan tombol drop down saja, lalu kita masukkan data bulannya. Untuk input step pertama, saya akan memasukkan bulan Januari. Untuk input step kedua, saya akan memasukkan bulan Februari. Berlaku sampai input step 6, saya akan memasukkan bulan Juni 2019. Untuk join type-nya kita pilih inner, karena kita akan menggabungkan banyak data menjadi satu. Sedangkan join key di sini berfungsi sebagai field kunci untuk melakukan join agar data tanggal di setiap bulannya bisa terambil dan akan digabungkan dengan data di bulan sebelumnya. Caranya kita tinggal klik select key. Untuk menampilkan data seperti ini, kita tinggal klik get key files.
Nah, karena kita hanya membutuhkan key-nya saja ya, yaitu pasar, maka data kedua sampai ketiga satu kita hapus. Lalu kita klik OK. Berlaku untuk join key selanjutnya. Setelah itu kita klik OK lagi. Lalu kita pilih I understand. Masuk ke Microsoft Excel Output. Di tahapan Microsoft Excel Output ini berfungsi sebagai menulis data hasil gabungan. Lalu masuk ke tahapan berikutnya yaitu Select Value. Di tahapan Select Value ini tadinya terdapat 6 parameter pasar, tetapi dalam tahapan ini 5 parameter akan dihapus agar mempermudah mengurutan data. Untuk menampilkan data seperti ini, kita tinggal klik Get File to Select, lalu kita klik OK. Masuk ke tahapan berikutnya yaitu Merge Join. Di tahapan Merge Join ini, kita akan menggabungkan data 6 bulan menjadi data 1 tahun. Untuk first step-nya, saya akan memilih Select Value 3, karena di Select Value 3 ini berisikan data Januari sampai Juni 2019. Sedangkan second step-nya, saya akan memilih Select Value 4, karena pada Select Value 4 ini berisikan data bulan Juli sampai Desember 2019. Untuk join tab-nya saya tetap pilih inner karena akan menggabungkan akan menggabungkan data. Lalu untuk key for one step dan key for two step-nya tinggal kita klik get key fields, lalu kita klik OK. Lalu kita klik I understand. Masuk ke tahapan Select Value 7. Di Select Value 7 ini terdapat 2 parameter pasar. Sama seperti tadi, untuk mempermudah pengurutan, maka 1 parameter pasar akan dihapus. Untuk menampilkan data seperti ini, kita tinggal klik Get File to Select, lalu kita klik OK. Masuk ke tahapan Merge Join 4. Sama seperti Merge Join 2, di sini kita akan menggabungkan data 2019 dan 2020. Untuk first type-nya, saya akan mengklik Select Value 7 karena berisikan data 2019. Untuk second step-nya, saya memilih Select Value 8 karena berisikan data 2020. Sama seperti tadi, untuk key for one and two step, kita tinggal klik Get Key Files, maka akan tampil seperti ini. Lalu kita klik OK dan klik I understand. Tahapan yang tadi saya jelaskan berlaku juga di 2018, di data 2018. Masuk ke tahapan Multi-Way Merge Join. Yang ke-7. Di tahapan ini akan menggabungkan data gabungan 2019 dan 2020 serta data 2018. Untuk input step pertama, saya mengklik Merge Join karena di sini berisikan data 2018, sedangkan input step 2-nya saya akan memasukkan Merge Join 4 karena berisikan data 2019 dan 2020. Untuk join type-nya saya klik inner. Untuk join key pasarnya kita tinggal klik select value dan get key files seperti tadi, lalu kita klik OK. Setelah terisi semua kita klik OK lagi dan klik I understand. Masuk ke tahapan select value 9. Di Select Value 9 ini terdapat 3 parameter pasar. Untuk mempermudah, kita hanya menggunakan 1 parameter pasar dan 2 parameter pasarnya akan dihapus. Pada Select Value 9 ini, tepatnya di Rename To, kita harus mengisikan tanggal sesuai dengan data yang kita urutkan pada setiap langkah sebelumnya. Oh ya, untuk menampilkan data seperti ini, kita tinggal klik Get File to Select, lalu kita klik OK. Masuk ke tahapan terakhir, yaitu Text Output. Di tahapan ini, kita akan memasukkan file directory output dengan menekan tombol Browse,
lalu klik file yang kita inginkan, lalu kita klik save. Jangan lupa kita lihat files-nya dulu karena sebelumnya tidak ada data apapun. Untuk menampilkan data seperti ini, kita tinggal klik Get Files. Lalu kita klik OK. Setelah semua tahapan terselesaikan, tinggal kita run saja. Run-nya akan memakan waktu yang cukup lama karena banyak data. Lalu kita klik Launch. Tunggu sampai keluar centang pada setiap tahapannya. Nah, setelah terlihat semua tahapan atau tanda checklist di setiap tahapan, maka tandanya sudah berhasil. Ketika sudah berhasil, nantinya akan muncul datanya akan muncul di teks output yang kita inputkan tadi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.